أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. Baginda Rasul bersabda, siapa keluar untuk mendapatkan ilmu, orang itu adalah orang yang berjihad fi sabilillah sampai dia kembali ke tempatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Para kiai, para habaib yang berhadir dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala, khususnya orang tua kita, abah kita, mudah-mudahan senantiasa diberikan Allah kekuatan untuk terus membimbing kita untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Keluarga besar pesantren Al-Ihya, para guru, murid-murid santri, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wajiblah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain Allah, semuanya disebut makhluk. Makhluk sesuatu yang Allah cipta. Satu-satunya Al-Khaliq, Sang Maha Pencipta, cuman Allah sendiri. Selain Allah, semuanya disebut makhluk. Apakah arash, apakah kursi, apakah alam semesta, apakah malaikat, apakah jin, iblis, setan, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, apa sajalah, batu-batuan semua. Semuanya itu adalah makhluk ciptaan Allah. Satu-satunya Sang Maha Pencipta cuman Allah sendiri. Huwal Hayyul Qayyum, yang maha berdiri sendiri, maha hidup lagi maha bersendiri-sendiri. Dari seluruh makhluk yang diciptakan Allah, kata ahli sains, makhluk ciptaan Allah itu ada sekitar 18.000 jenis. Dari seluruh makhluk ciptaan Allah, yang paling mulia adalah manusia. Laqad karramna bani Adam. Sungguh kami, Allah telah memuliakan anaknya, cucunya Nabi Adam, yaitu manusia. Kita manusia paling agung dari seluruh makhluk. Dari seluruh manusia, yang paling terpilih sebagai orang-orang hebat adalah nabi-nabi dan rasul. Rasul dan nabi semuanya jumlahnya menurut hadis Ibnu Hibban 124.000. Berapa? 124.000. Dari 124.000 nabi dan rasul ada 313 rasul. Apa bedanya rasul dengan nabi? Rasul kalau dia dapat wahyu, dia ajarkan untuk dirinya, anak istrinya, keluarganya, dan seluruh umatnya, kaumnya.
kaumnya, dia disebut rasul. Kalau dia dapat wahyu, diajarkan untuk dirinya, anak istrinya dan saudara-saudaranya, maka dia disebut nabi. Jadi lebih tinggi rasul dari nabi, dari segi perjuangannya lebih luas. Kata Allah dalam Quran, walikulli ummatir rasul. Setiap umat Allah kirim satu rasul. Setiap umat Allah kirim satu rasul. Jadi rasul untuk umat. Kalau nabi untuk diri dan keluarganya. 313 rasul. Ada rasul namanya Armaya, Daniel, Samuel, Yusha. Ini nama-nama yang mungkin bapak ibu-ibu jarang dengar. Sam'un. Orang barat menyebutnya Samson. Samson istrinya Dalilah. Orang Inggris menyebutnya Delilah. Samson and Delilah. Samson itu nabi sendirian, dakwah sendirian, perang sendirian, lawan 1.500 orang sendirian, dan dia menang. Senjatanya rahang onta aja, tulang diambil, habis itu semua, dia bunuh, dia sendirian aja. Tapi dia nggak berhasil mengislamkan siapapun, istrinya pun nggak, kafir. Sehingga satu hari Nabi melihat ke langit, Nabi tersenyum sendirian, senyum. Sahabat-sahabat yang ada di sekitar Nabi nanya, kok Nabi tersenyum? Diperlihatkan kepadaku keadaan hari kiamat. Ada seorang Nabi yang lenggang kangkung jalan sendirian, masuk surga sendirian, sambil memikul senjatanya rahang onta. Nabi Sam'un. Jadi ada juga rupanya Nabi yang nggak berhasil mengislamkan satu orang pun, tapi dia tidak disebut nabi yang gagal, dia tetap disebut rasul, karena dia mendakwahkan kaumnya, nggak ada satupun yang mau percaya. Dari 313 rasul, ada 25 disebut rasul pilihan, mukhtar, yang dipilih oleh Allah. 25 ini wajib kita kenal. Rukun iman yang keempat, walaupun nggak berturut-turut harus tahu. Kalau disebut orang tahu, misalnya disebut orang Nuh, oh ya saya tahu itu Nuh rasul. Ilyas, ya saya tahu Ilyas itu rasul. Zakaria, oh betul tuh Zakaria rasul, saya tahu. Zulkifli rasul, saya tahu. Sulaiman juga rasul, saya tahu. Joko itu wajib kita kenal. Rukun iman yang keempat. Dari 25 itu ada disebut rasul ulul azmi, rasul yang paling menderita dalam mengembangkan agama. 5. Yang pertama Nabi Nuh, umur 480 tahun diangkat jadi rasul. Wah, tua juga ya. Kita 60 tahun udah mati. Umat Nabi Nuh 60 tahun masih nyusu. 480 tahun jadi nabi. Selama 420 tahun dakwah lailan wan nahar, malam dan siang. Tuh, nabi yang dakwah malam siang cuma Nabi Nuh. Malam dakwah, siang dakwah, malam dakwah, siang dakwah. Kalau Nabi Muhammad malam salat. Ya ayyuhal muzammil qumil lail illa qalila. Hei kamu orang yang berselimut malam, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangun malam, salat separuh malam atau kurang sedikit dari separuh malam. Berat juga jadi nabi ya. Salat tahajudnya separuh malam. Dari jam 12 sampai subuh, ayo sanggup? Mau jadi nabi? Sekarang nggak bisa, kalau jadi nabi palsu. Ada kemarin tuh si Musaddiq jadi nabi. Aduh, dapat wahyunya di Gunung Salak, ditangkap polisi. Kamu nabi? Saya nabi. Apa pekerjaanmu? Pelatih badminton. Wih, kurang kerjaan nabi pelatih badminton. Zaman Kiai Haji Zainuddin MZ tahun 90-an ada nabi juga di Jawa Barat.
namanya Tukimin. Dimarhabankan aja nggak enak tuh. Marhaban ya marhaban, marhaban ya marhaban, marhaban ya Tukimin. Ada juga pengikutnya, ada. Aduh. Nabi Nuh dakwah 420 tahun, hanya berhasil mengislamkan 80-an orang. Berarti kan 5 tahun sekali dapat 1. 5 tahun dakwah dapat 1, 5 tahun dakwah dapat 1. Wah, kalau kita jadi kiai berhenti tuh. Tapi lumayan, Nabi Nuh masih dapat 80. Sam'un 1 pun nggak dapat. Ayo. Tidak disebut Allah Nabi Nuh Nabi yang gagal, tapi Nabi Nuh alaihissalam disebut Rasul Ulul Azmi. Nabi Ibrahim Rasul Ulul Azmi. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari 5 Rasul yang disebut Ulul Azmi, satu-satunya disebut Imamul Anbiya wal Mursalin, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hebat ya. Tiba-tiba dihina orang. Kalau ada makhluk yang lebih hebat dari Nabi Muhammad, pastilah nama orang itu yang ditulis di samping nama Allah untuk menyelamatkan manusia supaya lepas dari neraka masuk surga. Betul? Kalimat yang menyelamatkan manusia sehingga dia berhak di timbangan amal dan boleh masuk surga adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Itu kalimat. Seandainya lah ada makhluk lebih hebat dari Nabi Muhammad, mesti nama orang itu yang ditulis. Betul? Seandainya Nabi Musa, pastilah la ilaha illallah wa Musa Rasulullah. Ternyata keadaan yang disebut siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti nggak ada yang lebih hebat makhluk jika dibandingkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun dalam Quran Allah menyebutkan Nabi Muhammad itu manusia. Qul innama ana bashar. Katakan hai Nabi kepada semua umatmu, kepada semua manusia, ana bashar, aku ini manusia. Itulah hebatnya. Nabi Muhammad itu manusia, bukan anak Tuhan, bukan titisan Tuhan, bukan jelmaan Tuhan, tapi Nabi Muhammad asli manusia. Tapi manusia mislukum, semisal kamu, bukan serupa dengan kamu. Manusia, Nabi Muhammad itu manusia semisal dengan kita. Nabi punya bapak, kita punya bapak. Nabi punya ibu, kita punya ibu. Nabi dilahirkan, kita dilahirkan. Nabi makan, kita makan. Nabi minum, kita minum. Nabi tidur, kita. Nabi sakit, kita sakit. Nabi berumah tangga, kita berumah tangga. Nabi wafat, kita juga wafat. Dalam hal itu semisal. Tapi misal itu nggak serupa. Misal itu tidak serupa dengan yang dimisalkan. Ada monyet main sirkus, orang pada nonton. Monyet ini main sirkus naik sepeda, gayung sana gayung sini, belok sana, orang tepuk tangan. Hebat monyet ini, seperti manusia ya. Apa monyet itu manusia? Dia pada naik sepeda seperti manusia. Apakah dia jadi manusia? Dia tetap monyet, tetap Nabi dengan kita sama-sama manusia, tapi Nabi tetap Nabi, kita tetap manusia. Beda. Kita dengan Nabi itu berbeda jauh. Bilang jauhnya harus begitu. Semua, ayo, kita dengan Nabi berbeda jauh. Mesti begitu biar tahu diri, betul? Sekarang ini orang nggak tahu diri. Kita dengan Nabi sama-sama manusia, semisal kita dengan Nabi, tapi berbeda jauh gitu. Hari ini manusia perasaan kayak Nabi, baru sholat tahajud tadi malam 8 rakaat, besoknya dia bilang saya udah kayak Nabi. Gimana? Saya tahajud tadi malam 8 rakaat.
Kamu kayak Nabi? Oh. Nabi itu hebat. Saya sama Nabi cuma beda sedikit. Aduh, kamu sama Nabi beda sedikit. Nabi itu makan sedikit. Kalau kamu, saya sedikit makan. Nah, beda sedikit. Nabi itu tidur sedikit. Kalau kamu, saya sedikit tidur. Nabi itu marahnya sedikit. Oh, kalau saya sedikit marah. Kan beda sedikit. Nggak tahu diri. Kita dengan Nabi berbeda jauh. Kata paman guru saya Sayyid Muhammad Alawi rahimahullah ta'ala, lebih 120 kelebihan Rasulullah dibanding kita. Salah satunya yang pasti kita gak bisa menyerupai Nabi, yuha ilai, disambung ayatnya itu. Katakan hai Nabi kepada semua manusia, kepada umatmu, aku ini manusia semisal kamu, tapi kepadaku diberikan Allah wahyu. Nabi Muhammad dapat, kita dapat wahyu. Kita dapat wahyu. Siapa mengaku dapat wahyu setelah baginda Rasulullah SAW wafat, pasti pembohong. Karena wahyu nggak turun lagi, sebab malaikat Jibril sudah nggak turun lagi ngantar wahyu. Pasti bohong. Ahmad Musodik dapat wahyu. Ada 120 kelebihan Rasul dibanding kita. Rasul tuh bisa melihat dari belakang kepalanya. Jadi Rasulullah sholat di depan jadi imam, makmumnya di belakang. Nabi kan menghadap kiblat tuh bisa kelihatan ke belakang. Kita bisa nggak? Lihat ke sana, tembus ke sana bisa? Lihat ke sana aja kabur pakai kacamata. Tabun. Nabi katakan, luruskan dan rapatkan soft kamu. Karena saya sesungguhnya melihat setan-setan berada di antara soft kamu yang renggang. Nabi lihat, asal kita renggang barisan sholatnya, ada setan situ berupa kambing hitam. Tiba-tiba ada yang kiai bilang, biarin aja, nggak usah rapet-rapet. Kalau ada setan situ syukur, setannya ikut sholat. Yeay, kebanyakan makan micin. Kapan pula setan ikut sholat? Aduh, ini akhir zaman mas. Ini akhir zaman ibu bapak. Banyak orang-orang di akhir zaman ini yang merusak agama. Betul? Tetaplah ikuti kiai-kiai kita yang lurus. Datang kemari setiap kita ada waktu, datang sini. Minta bimbingan dari abah kita. Sebab di luar sana banyak kiai-kiai yang aneh-aneh. Benar? Ngeri di akhir zaman. Saya nggak bisa bayangkan bagaimana nanti cucu-cucu saya kalau mereka sudah besar. Apa agama masih ada di negeri ini? Atau tinggal namanya aja? Illa ismu. Tinggal namanya aja Islam. Udah nggak tahu lagi syariat agama Islam. Naudzubillah. Ada 6 yang mau saya bahas hari ini. Kelebihan yang Allah berikan kepada makhluk yang namanya manusia. Ada berapa? 6 yang saya mau bahas. Kelebihan ini yang kata bahasa modernnya supranatural. Kelebihan yang di luar adat kebiasaan. Yang tidak dipelajari, tapi diberi oleh Allah. Nggak dipelajari. Allah memberinya. Nggak ada itu gurunya untuk belajar mendapatkan yang 6 itu. Tapi memang Allah beri. 4 agung mulia, 2 hina dan dilaknat Allah. Yang pertama namanya irhas. Apa? Irhas. Semua bilang biar jangan lupa, irhas. Irhas adalah kelebihan yang Allah berikan kepada manusia, yang mana manusia itu bakal jadi nabi. Jadi irhas itu tanda-tanda seseorang itu bakal jadi nabi. Nggak ada yang lain dapat itu. Calon nabi aja itu yang punya irhas. Mesti
124.000 nabi dan rasul, 313 rasul, 25 rasul pilihan, 5 rasul ulul azmi, 1 imamul anbiya wal mursalin. Semuanya waktu kecil sudah diberi irhas, tanda-tanda supaya orang tahu bahwa orang ini akan menjadi seorang nabi. Kalau sudah jadi nabi diberi mukjizat. Apa namanya? Mukjizat. Irhas dengan mukjizat itu hanya untuk calon nabi dan seorang nabi. Kita nggak bisa dapat itu karena kita manusia biasa. Salah satu irhas yang kita ceritakan hari ini adalah misalnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu lahir di tengah-tengah penguasa yang sangat gila, kejam, gila, rakus dengan jabatan, nggak mau diganti-ganti sampai mati. Namanya Namrud. Siapa? Namrud hidupnya di Mesopotamia, Irak. Pada zaman Namrud terkenal ilmu nujum. Jadi puncaknya ilmu nujum itu zaman Namrud, zaman Nabi Ibrahim. Puncaknya ilmu sihir itu zaman Nabi Musa, Fir'aun. Puncaknya ilmu kedokteran itu zaman Nabi Isa. Semua penyakit bisa diobati. Maka Nabi Isa dapat mukjizat mengalahkan musuh-musuhnya itu, melemahkan musuh. Nabi Isa dapat mukjizat menghidupkan orang mati, itu nggak bisa. Dokter manapun nggak bisa itu. Kalau bisa, wah, padatlah dunia ini. Lahir ada, mati nggak ada. Bisa Bogor ini penduduknya bisa 4 kali lipat. Bunuh-bunuhan orang nggak dapat makan. Memang ada mati, ada hidup, ada lahir, ada mati, ada lahir, ada mati supaya penduduk dunia ini nggak padat. Kalau lahir terus nggak mati-mati kan sialan. Atau mati semua nggak lahir-lahir, habislah manusia. Jadi seimbang. Nabi Ibrahim itu lahir di zaman Namrud. Namrud itu punya ahli nujum. Apakah nujum? Nujum itu ilmu pergeseran bintang. Nujum itu artinya bintang, bintang-bintang. Pergeseran bintang. Kalau pergeseran bintang itu, peredaran bintang dikaitkan dengan hari, tanggal, bulan, musim, itu namanya ilmu astronomi. Apa namanya? Kalau dalam bahasa Arab ilmu hisab. Ilmu apa? Halal itu, halal, halal. Halal, boleh. Tapi kalau peredaran bintang itu dikaitkan dengan nasib manusia, itu namanya astrologi. Apa? Astrologi. Ini haram, nggak boleh. Sampai sekarang masih ada itu astrologi. Itu kalau di koran, di majalah disebut horoskop. Apa? Horoskop, ramalan bintang Anda. Leo, minggu ini asmara sepi, kantong kosong, istri minggat. Percaya satu aja, asmara sepi. Percaya, hati kita baca terus percaya. Sholat kita 40 hari nggak diterima oleh Allah SWT. Apalagi 3-3, asmara sepi, kantong kosong, bini minggat. 120 hari sholat kita nggak diterima. Hati-hati, jangan ramal-ramal. Oke? Ramalan cuaca, ramalan cuaca itu astronomi. Setiap pagi bangun tidur, ahli nujumnya datang di oret-oret. Wah Tuhan, aman Tuhan, bagus, selamat, besok lagi. Tiba-tiba satu hari, waduh, kenapa? Akan lahir seorang laki-laki di negeri ini yang akan menghancurkan seluruh kekuasaanmu. Weh, marahnya Namrud. Apa? Akan ada satu orang anak laki-laki di tahun ini lahir, dan salah satu dari yang lahir tahun ini akan menghancurkan kekuasaanmu. Langsung dia keluarkan surat perintah, bunuh semua anak laki-laki yang lahir. Ini kan gila ini. Yang dicurigai satu, yang dibunuh semua yang lahir, kan gila itu. Gila nggak? Nggak boleh, ini orang gila ini. Karena
Kalau mau dihukum, hukum orang yang salah aja, betul? Orang yang dicurigai satu ya satu, cari dong, betul nggak? Jangan main babat aja. Bayangkan satu negara lahir bayi yang laki-laki dibunuh semua, berapa ribu orang dibunuh itu. Ibu Nabi Ibrahim alaihissalam setelah melahirkan anak ini dibungkus dengan kain, dilarikan ke goa. Di tengah padang pasir sana ada goa, ada gunung-gunung, ada goa. Bawa ke situ. Mungkin wallahu a'lam lah, apa malaikat datang menyiapkan tempatnya. Ada meja batu yang kayak meja gini, rapi, kayak dipahat gitu. Lebih besar sedikit dari meja ini. Di dalam goa itu Nabi Ibrahim diletakkan di atas batu yang kayak meja itu. Di dalam goa itu ada air menetes, udah jadi kolam, saking banyak airnya dan jernih, masya Allah. Nah, disitulah Nabi Ibrahim ditinggalkan di dalam goa itu. Ditutup pakai batu besar. Tentu di dalam goa itu ada semut, betul. Ada lalat, betul. Ada kalajengking, ada ular, ya macam-macam ya. Diletakkan. Tutup pakai batu besar. Nabi Ibrahim itu ditinggal. Ibunya doa, ya Allah, ya Rabbal Alamin, wahai Tuhan yang memelihara seluruh alam, peliharalah anakku ini dari ancaman Namrud. Kuserahkan anak ini kepadamu. Aku nggak mampu memeliharanya. Ibu Nabi Ibrahim pulang. Allah pelihara itu anak. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam haus dan lapar, Nabi Ibrahim ngempot, bahasa Sundanya itu, ngempeng, jempolnya disedot. Allah takdirkan dari jempol Nabi Ibrahim keluar susu. Jadi Nabi Ibrahim minum susu yang keluar dari jempolnya. Kenyang, masya Allah. Ajaibnya, susu itu tidak ada ampasnya, jadi sedot minum habis semua untuk tubuh, nggak keluar jadi air besar. Nggak ada ampasnya kan, nggak keluar jadi air besar. Kalau Nabi Ibrahim buang air besar, datanglah semut, dimakan semut lah, betul nggak? Nggak ada, bersih, nggak buang air kecil. Saya teringat, yang bisa begitu itu makanan surga, makanan. Nanti kita di surga makan, minum, betul? Nggak ada buang air besar. Kalau buang air besar penduduk surga, kalau mampet WC-nya siapa yang nyedot? Nggak ada. Di surga kita makan tapi tidak buang air besar, cukup sendawa aja. Harum, lebih harum dari kesturi. Kita minum berkeringat, keringatnya lebih harum dari kesturi. Nggak buang air kecil. Jadi saya teringat Nabi Ibrahim alaihissalam minum susu dari jarinya, tidak buang air besar dan tidak buang air kecil, karena semuanya bergizi, nggak ada yang jadi ampas, nggak ada yang jadi sisa. Beberapa hari, beberapa minggu gitu, nanti datang ibunya, dibuka batunya, dilihat, yuk berkembang bayi itu, diurus seharian, ganti bajunya, letakkan lagi, tinggal lagi, sampai Nabi Ibrahim besar. Jangan heran, bukan Nabi Ibrahim yang pernah begitu. Syaibul Kahfi. Syaibul Kahfi itu malah bukan Nabi lagi, wali, umatnya Nabi Isa alaihissalam. Namanya Martunus Antonius, gitu ya. Menghadapi raja yang zalim juga. Mereka disuruh nyembah raja, nggak mau, kabur, masuk goa, tidur. Tidurnya kata Quran 300 tahun Masehi atau 309 tahun Hijriah. Quran memang ajaib. Wasdadu tis'an, 300 tahun atau ditambah 9. Karena yang nanya orang Nasrani pakai kalender matahari, yang ditanya Nabi Muhammad pakai kalender bulan. Kalau Nabi Muhammad jawab 300 tahun, betul menurut Nasrani, salah menurut orang Arab yang pakai kalender bulan. Kalau Nabi Muhammad bilang 309 tahun, menurut orang Nasrani salah, karena baru 300 tahun. Allah yang jawab di Quran 300 tahun atau ditambah 9. Bukan 309 tahun, bukan 300 tahun. Wazdadu tis'an atau ditambah 9.
Jadi 300 tahun Masehi, 300 tahun Hijriah. Memang hebatlah, Quran itu memang tidak ada kelemahan. Sebab itu Quran wahyu Allah, betul. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Enggak ada ragu-ragu di Quran itu. Syaibul Kahfi itu 300 tahun tidur. Kalau pagi matahari datang dari sebelah belakang, dia ngadep ke barat. Kalau sore matahari di barat, dia ngadep ke timur. Jadi yang kena matahari itu selalu belakangnya. Dari mana makannya dikirim? Dari udara, dari napasnya. Kan bernapas, orang tidur kan bernapas. 300 tahun. Nggak buang air besar, nggak buang air kecil. Terjaga badannya, coba. Hebat nggak? Hebat nggak? Buangnya dari keringat mungkin. Kalau Syaibul Kahfi aja bisa begitu, nggak buang air besar, nggak buang air kecil, makan dikirim dari udara, apalagi Nabi Ibrahim alaihis salam. Sampai Nabi Ibrahim besar, singkat cerita pulang, gabung sama manusia biasa. Orang udah nggak tahu kan lahir tahun berapa, mana tahu, udah aman. Nah, apa namanya itu? Irhas. Apa namanya? Irhas. Nabi Ibrahim dapat irhas. Nabi Musa alaihissalam lahir di zaman Fir'aun, Ramses III. Fir'aun ini raja yang zalim juga, sama Namrud, gila juga. Zaman Fir'aun yang paling hebat ilmu sihir, puncaknya sihir. Si dia ini, si Fir'aun ini mimpi. Dia nggak pakai ilmu nujum, mimpi ada bayi yang lahir dari golongan Bani Israel yang akan menghancurkan kerajaannya. Mimpi berulang-ulang. Wah, ini berarti benar nih mimpi. Maka dia keluarkan perintah, surat perintah, sembelih. Wah, ini bukan bunuh aja, sembelih. Jadi bunuhnya harus gorok. Yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum azim. Anak-anak lakinya kalau lahir sembelih, kalau hidup perempuan yang lahir biarin hidup, terbesar jadiin gundi. Hal sedemikian itu ujian yang besar dari Tuhanmu yang Maha Agung. Masya Allah. Kok tega ya orang nyembelih bayi ya? Saya nyembelih ayam aja nggak tega saya. Sayang saya lihat ayam. Cantik ayam itu. Waktu umur SMP saya dibawa bapak saya dari Medan ke Puncak. Di Puncak sana itu ada orang jual sate di daerah Lembang. Sate kelinci. Katanya kata Koping Ho, pengarang novel silat Cina dulu, Koping Ho, kelinci itu dagingnya harum dan gurih. Tapi bapak saya pesen makan, saya nggak mau. Makan kamu? Oh, saya. Kenapa? Cantik sekali. Nggak tega saya, cantik. Kelinci kan cantik. Nggak mau saya. Kambing kau makan? Kambing jelek. Jadi keluar perintah apa? Sembelih semua anak laki-laki. Dari mana ada Bani Israel di Mesir? Dari Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dibuang saudara-saudaranya dari Palestina, dibawa pedagang, dijual jadi budak di Mesir, dibeli sama Kitfir. Kitfir itu raja Mesir, istrinya Zulaikha. Siapa? Nah, diambil ini, dibeli. Ternyata Nabi Yusuf ini ganteng, baik, bersih, rapi. Akhirnya dimerdekakan, jadi manusia merdeka, nggak jadi budak lagi, dan diangkat anak oleh Kitfir, jadi anak angkat, tinggalnya di istana, dikasih baju bagus, makan bagus. Belakangan Nabi Yusuf jadi raja. Ketika Nabi Yusuf jadi raja, saudaranya dibawa semua. Saudara Nabi Yusuf itu 10 dari istri pertama, 2 dari istri kedua. Nabi Yakub atau Israel. Nabi Yakub itu digelar Israel, orang yang berjalan malam.
Israel itu Nabi Yakub punya istri dua. Istri pertama namanya Laya, istri kedua namanya Rohil. Saudara kandung, adik beradik. Dulu boleh, sekarang nggak boleh. Ambil kakaknya, jangan adiknya lagi. Kecuali kakaknya wafat, baru ganti tiker adiknya. Begitu ya. Yang tua 10 itu yang membuang Nabi Yusuf. Dari istri yang kedua Rohil, orang Yahudi menyebutnya Rachel. Jadi kalau ada perempuan Rachel, nah, Rachel itu berarti ibunya Nabi Yusuf. Rohil, wanita tercantik zaman itu. Wajar kalau anaknya Nabi Yusuf juga. Nabi Yusuf itu gantengnya kasyamsi, seperti matahari. Sedangkan Nabi Muhammad Badrun Munir, bulan 14 hari bulan. Apa bedanya bulan dengan matahari? Kalau lihat matahari orang bergairah. Ayo anak-anak, matahari sudah terbit, bangun, ayo pergi sekolah, mandi, ayo mandi, bapak siap-siap sarapan, nih matahari sudah terang. Kalau lihat matahari semua bergairah, betul. Perempuan kalau lihat Nabi Yusuf nggak ada yang kepincut, semua kepincut semua. Biar nenek-nenek, biar anak-anak jumpa Nabi Yusuf, kalau perempuan pasti kepincut. Kan berarti hebat sekali wajahnya itu, bergairah orang kalau lihat Nabi Yusuf. Tapi kalau lihat Nabi Muhammad orang tunduk dan takzim. Lihat wajah Nabi sekali, mau lihat lagi gak berani. Begitu hebatnya. Gak ada perempuan lihat Nabi Muhammad kayak lihat Nabi Yusuf, gak ada. Itu memang Allah punya kuasa lah, ya gak? Kalau lihat Nabi Yusuf, siapapun perempuan pasti kelepak. Kalau Nabi Muhammad orang akan takzim. Gak ada orang lihat bulan purnama, ayo bangun, wah bulan purnama sudah, gak ada. Semua tenang, kalem, sejuk, nyaman. Nabi Yusuf jadi raja di Mesir, saudaranya diangkat semua ke Mesir, pindah dari Palestina. Jadi 12 orang lah, Bani Israel. Anaknya Nabi Yakub punya anak. Zaman Nabi Yusuf 12. Zaman Nabi Musa udah 600 sampai 700 ribu di Mesir. Itu ditulis oleh Imam Suyuti dalam kitab Jurul Mansur. Ada 600 sampai 700 ribu Bani Israel zaman Fir'aun. Suku asli Fir'aun itu suku Kipti. Apa? Kipti. Orang Inggris menyebutnya Coptic. Kulitnya agak hitam. Nah, macam adik inilah. Agak hitam. Enggak hitam, kalau hitam orang keling. Ini agak hitam. Orang Kipti yang terkenal abad modern ini adalah Butros Ghali. Itu pernah jadi sekretaris jenderal PBB. Butros Ghali, sekjen PBB. Wow, beritanya dulu gitu. Orangnya kurus, kulitnya agak hitam. Kalau Bani Israel kulitnya kemerah-merahan. Nabi Musa dalam kitab Lu'lu' wal Marjan disebutkan rambutnya kemerahan kayak tali, kulitnya kemerahan. Jadi terus ketahuan nih kalau bayi, oh ini Kipti, ini Bani Israel itu kelihatan dari kulitnya. Maka dibilang setiap anak bayi Israel yang lahir sembelih semua. Nabi Musa lahir zaman itu. Ketika Nabi Musa lahir, datang malaikat menjumpai ibu Nabi Musa. Jadi dapat wahyu ibu Nabi Musa itu. Ada 2 perempuan dapat wahyu zaman itu. Satu ibu Nabi Musa, satu ibu Nabi Isa alaihissalam, Siti Maryam. Kata malaikat, anyutkan anakmu ke sungai Nil, bungkus dalam peti, nanti ku kembalikan kepadamu. Maka ibu Nabi Musa memasukkan anaknya, yaitu Nabi Musa alaihissalam, ke dalam peti, dianyutkan ke sungai Nil. Sungai Nil itu sungai terpanjang dan terbesar sedunia. Sungai tempat lahir ibu saya aja di Riau, Sungai Rokan Hilir, Sungai Rokan, itu bupatinya kira-kira lebih 15 tahun yang lalu membangun jembatan antara Bagan Api dengan Pulau Pedamaran. Sungai Rokan itu lebarnya 2,4 km. Buayanya sebesar-besar lemari. Ibu jangan mandi situ, hilang bu. Bagaimana Sungai Nil? Nabi Musa dianyutkan ke Sungai Nil dalam peti. Kakak Nabi Musa yang perempuan ngikutin dari jauh kemana peti itu hanyut.
Ternyata Fir'aun ini ahli infrastruktur. Nggak ada lawan. Karena kalau musim banjir itu sungai Nil melimpah, kampung bisa disapu bersih, ladang-ladang rusak semua. Maka Fir'aun membuat codetan-codetan kali, sungai-sungai kecil kanan kiri, sungai kecil kanan kiri, sungai kecil. Kalau datang banjir, airnya masuk ke codetan-codetan sehingga sungainya nggak liar lagi, airnya udah ditampung dengan codetan-codetan kali-kali buatan itu. 2 kanal. Kalau Fir'aun ratusan kanal dibangun, ahli infrastruktur. Kuburannya aja 800 tahun baru siap. Namanya piramid. Apa namanya? 800 tahun. Ada 3 bangunan yang paling lama mengerjakannya sedunia. Nomor 3 piramid, 800 tahun baru jadi. Nomor 2 tembok Cina, 2000 tahun baru jadi. Masya Allah, 2000 tahun baru jadi itu tembok Cina. Petinya Nabi Musa itu belok ke codetan itu, nyangkut di tiang istananya Fir'aun. Istrinya lagi mandi-mandi, nama istrinya Siti Asia, wanita tercantik zaman itu, lagi mandi-mandi. Ambil, dayang-dayangnya ngejar tuh yang perempuan-perempuan tuh. Itu peti mau diambil ke tengah, nggak mau diambil. Dayang-dayangnya minggir, petinya minggir lagi. Akhirnya singkat cerita diambil oleh Siti Asia. Dibuka tuh peti, isinya gak anak bayi yang montok, kulitnya kemerah-merahan. Waduh, cakepnya anak. Nabi Musa tuh ganteng, badannya kelihatan dari kecil udah tegap, keker. Kuat Nabi Musa itu, Nabi paling kuat salah satu Nabi Musa. Ditabok batu sompel. Ayo, siapa yang bisa nabok batu sompel? Ditabok orang sekali mati. Orang berantem dipisah nggak mau, pak, mati. Jangan main-main Nabi Musa itu. Dari kecil udah kelihatan. Kalau orang yang kurus, dari kecil kurus memang itu. Digendong bawa ke istana. Fir'aun dalam istana. Apa itu? Kata istrinya, anak bayi dapat dikali. Dilihat merah kulitnya. Oh, Bani Israel nih cabut pedang. Ini mesti disembelih. Kata istrinya, jangan, anak begini cakep kok disembelih. Inilah yang akan menghancurkan istana dan kerajaan. Tidak bisa, mesti disembelih. Kata Asia, bagaimana kita nggak punya anak? Dapat anak begini cakep kok disembelih. Pokoknya kita kader aja, nanti kalau jadi kader kita pasti dia akan membela kita. Masuk akal juga sih. Kata Fir'aun, ya sudahlah, terserah kamu lah. Rupanya sebengis-bengisnya laki-laki, kalau dijilat istrinya langsung ya. Berarti yang paling hebat tuh istri, ya enggak? Betul. Ada petani di Cina, di nanam jagung. Paculnya diletakkan, dia main kungfu. Jungkir balik. Hebat banget lah. Tiba-tiba digaplok sama istrinya, kerja. Oh, pendekar kayak manapun sama bini takut. Berani mau istri, jadi takut. Saya enggak, saya sayang sama istri saya. Oh, saya enggak takut sama istri, tapi saya sayang. 27 tahun kawin, bagus, dirawat saya sama istri saya. Kemarin 6 bulan yang lalu ulang tahun perkawinan yang ke-27. Saya lagi di Padang, istri saya pulang ke Medan ngurus pesantren. Saya sibuk sekali 4 bulan ini. Saya bilang, kamu pulangnya ke Medan. Iyalah, seneng dia. Nanti abang yang urus siapa? Udah gampang lah, saya juga jarang pulang nih 4 bulan ini, jadwal penuh nih, keliling Indonesia. Ya udah, dia pulang menerima setoran hafalan Quran dari santri-santriwati. Tapi saya sedih waktu itu. Saya ulang tahun perkawinan di Padang. Habis sarapan pagi, saya ambil kertas, saya ambil pulpen, pensil, saya tulis lagu. Karena nggak bisa memeluknya, saya tulis lagu. 10 menit masih siap kalau ngarang lagu, nggak sampai 7 hari masuk hutan-hutan, turun gunung. Waduh, nggak cari inspirasi, nggak perlu itu. Selesai saya bilang sama
panitia syuting, di syuting pakai HP, mau saya kirim sama istri saya. Mau dengar lagunya? Mau dengar baik-baik. 27 tahun kita telah bersama, harungi samudra kehidupan. Kadang ada suka, kadang ada duka, bunga hidup berumah tangga. Maafkan bila aku terlanjur, maafkan bila banyak murka, maafkan bila banyak hak tak tertunaikan. Daku hanya manusia, tak luput dari noda, namun cintaku tulus kepadamu. Kirain kiai taunya surga neraka doang. Romantis dong ya enggak? Saya kirim pakai WhatsApp sama istri saya, enggak lama langsung dibales gambar nangis. Singkat cerita, Nabi Musa dipelihara di istana Fir'aun. Nangis saja Nabi Musa, haus. Dipanggil ibu-ibu yang bisa menyusukan, nggak mau Nabi Musa, nggak mau. Fir'aun bingung, waduh mati nih anak, nggak mau minum. Kesel juga Fir'aun, udah sayang juga dia. Cari ibu yang mau. Mbaknya Nabi Musa lari-lari pulang. Mak, adik kita nggak dibunuh, dipelihara Fir'aun, cuman nggak mau nyusu. Udah banyak perempuan-perempuan datang nggak mau. Coba ibu tes. Datang ibu Nabi Musa. Kok ada dengar cari tukang susu? Oh iya. Nah, coba kamu susukan anak saya, mana tahu cocok. Diambil tuh Nabi Musa langsung. Ibunya. Kata Firaun, udah kamu tinggal di istana, urus anak saya. Dikembalikan kepadanya. Hebat ya. Betul wahyu Allah akan kukembalikan kepadamu. Jadi anak itu dipelihara oleh ibu Nabi Musa sendiri di istana Fir'aun. Padahal sudah keluarkan perpu sembelih semua anak Bani Israel, malah dipelihara di istana Fir'aun. Dikisahkan ketika Nabi Musa mulai lincah merangkak, tapi belum bisa jalan. Anak saya udah pandai jalan umur 11 bulan, mungkin umur 9 bulan 10 bulan gitu ya, lagi lincah-lincahnya merangkak. Fir'aun gemes juga lama-lama. Diambil tuh anak orang, dia nggak punya anak. Diambil Nabi Musa, ditimang, tak ting tung, ditarik jenggot Fir'aun. Kata Fir'aun, ini mesti yang membunuh saya itu. Enggak lah, kata istrinya. Loh, jenggot putus, berarti Fir'aun pakai jenggot. Masih kecil udah benci sama saya. Kata istrinya, anak kecil kan belum berakal. Nggak bisa, ini mesti dia ini. Saya udah mimpi. Kita tes, dibikinilah roti dalam satu piring, diletakkan di lantai. Ambil satu piring lagi, isinya bara api, diletakkan di lantai. Nabi Musa dilepas. Nabi Musa merangkang. Ya, secara insting pasti ngambil roti dong. Tapi diselentik malaikat, sakit, belok, ngambil api. Dimakanlah api itu oleh Nabi Musa. Oh, lihat tuh. Sehingga lidah Nabi Musa cacat. Sehingga Nabi Musa waktu disuruh dakwah kepada Fir'aun, idhab ila Fir'aun innahu tagha. Datangi Fir'aun, dakwah dia, kelewatan itu ngaku Tuhan. Kata Nabi Musa, aku minta penterjemah. Mereka susah memahamkan ucapanku. Biar penterjemahnya adalah Nabi Harun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu doa Nabi Musa. Ya Allah, luaskan dadaku, lapangkan dadaku, mudahkan urusanku, buka ikatan susahnya bicara pada lidahku, agar orang yang mendengar ucapanku mengerti ucapanku. Nabi Harun jadi penterjemahnya.
Udah sempat dicabut pedang mau dipancung, tapi karena ngambil api nggak jadi. Iya ya, memang belum berakal dia. Itu irhas, apa namanya? Kalau enggak udah dipancung itu Nabi Musa, betul? Irhas. Apakah menyebabkan cacatnya lidah Nabi Musa jadi nggak hebat? Tetap hebat, betul nggak? Puluhan ribu itu ular dari tukang sihir Fir'aun. Satu tukang sihir bawa satu tongkat, bawa satu tali, dilepaskan itu puluhan ribu ekor ular yang berasal dari tongkat dan tali yang dipegang tukang sihir Fir'aun mengejar Nabi Musa. Orang nonton satu stadion. Nabi Musa lemparkan tongkat atas perintah Allah. Teng, tongkat Nabi Musa kecil aja, teng, jadi ular raksasa. Itu semua tali dan tongkatnya tukang sihir Fir'aun ditelan semua. Sampai perut ular itu gembung, gede, kenyang. Ya, puluhan ribu dimakan tali sama tongkat. Tiba-tiba tongkat jadi pegang Nabi Musa, jadi ular besar jadi tongkat kecil lagi. Kata tukang sihir, wah ini bukan sihir. Tali sama ular jadi apa, tali sama tongkat jadi ular, nanti jadi tongkat dan jadi tali lagi toh, kan cuma tipu aja kalau sihir. Ini benar-benar hilang dimakan tongkat. Jadi tongkat sama talinya Fir'aun, tukang sihir Fir'aun tuh hilang dimakan ular, terus jadi tongkat lagi. Kemana dia? Ke dalam tongkat. Ah, ini bukan sihir. Maka sujud semua tukang sihir Fir'aun. Amantu, amanna, kami telah beriman kepada Nabi Rabbi Musa wa Harun, Tuhannya Nabi Musa dan Harun. Dimatiin semua itu, dipotong tangan kanannya dengan kaki kirinya, disembelih sama Fir'aun. Nggak ada yang ngelawan tuh. Kalau ngelawan Fir'aun disihir jadi kodok tuh, nggak berani, saking dahsyat, saking wibawanya Fir'aun itu. Ini irhas. Nabi Musa dianyutkan ke sungai, dipelihara di istana Fir'aun, disusukan ibunya, cacat lidahnya, tapi jadi Nabi Isa. Nabi Isa lahir dari seorang gadis perawan. Gak mungkin perawan melahirkan anak. Tiba-tiba Nabi Isa lahir dari seorang gadis yang tak pernah nikah, bahkan gak pernah dilihat orang. Siti Maryam anak Imran, imam besar Masjidil Aqsa. Karena bapaknya wafat ketika beliau dalam kandungan, jadi rebutan Bani Israel mau memelihara Siti Maryam. Yang menang diundi namanya, yang keluar Nabi Zakaria. Diulang-ulang Nabi Zakaria. Akhirnya anak ini wakafalah Zakaria, dipelihara oleh Nabi Zakaria. Siapa Nabi Zakaria? Nabi Zakaria itu istri Nabi Zakaria dengan istri Imran, saudara kandung. Berarti Maryam itu ponaan kandung istrinya Nabi Zakaria, betul? Berarti Nabi Zakaria itu Pak D-nya, ya enggak? Nah, Pak Le-nya, bapak cileknya. Orang Sunda bilang apa itu? Pamannya. Dipeliharalah Siti Maryam oleh pamannya dan bibinya kandung. Oleh Nabi Zakaria dibuatin rumah. Saya sudah sampai ke rumah itu. Namanya mihrab. Apa namanya? Berpisah dari rumahnya Nabi Zakaria. Ukurannya sekitar 5 kali 6 meter atau 4 kali 6 meter. Sampai sekarang masih ada dijaga. Siti Maryam dimasukkan ke situ, dipelihara. Kalau makan dikasih makan, kasih minum sampai remaja. Tiap jam makan Nabi Zakaria datang bawa makanan, bawa minuman, diajari baca Taurat, diajari baca Jabur, diajari baca suhuf-suhufnya Nabi Zakaria, diajarin sholat pagi dan petang. Dulu sholat pagi dan petang, terus gitu. Satu hari Nabi Zakaria lupa bawa makanan. Sibuk dakwah teringat malam, aduh, anakku belum makan ya Allah. Lari-lari Nabi Zakaria bawa makanan. Dibuka kunci kamar, kuncinya yang megang Nabi Zakaria. Begitu dibuka kamar penuh dengan makanan-makanan. Qala ya Maryam anna laki hadza, wahai Maryam, anakku, dari mana makanan sebanyak ini di kamarmu? Kunci di tangan saya, nggak ada yang bisa masuk. Qalat huwa min indillah, kata Siti Maryam, makanan ini diantar Allah dari surga. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa Allah mau tanpa perhitungan banyaknya. Ini namanya karomah. Apa namanya? Udah 3 ya, irhas, mukjizat, karomah. Wali-wali Allah dapat ini. Tiba-tiba datang malaikat Jibril memerintahkan, Maryam, kamu harus hamil dan punya anak. Kata Siti Maryam, tidak mungkin.
Aku bukan pezina. Bahkan kesenggol kulit aja laki-laki nggak pernah sama aku. Lam yamsasni bashar. Aku ini senggolan kulit aja, naik ojek aja nggak pernah, gitulah kalau sekarang gitu. Dikurung. Siti Maryam ini gadis pingitan, gadis yang dikurung sejak bayi sampai besar, nggak pernah lihat laki-laki kecuali Nabi Zakaria pamannya. Kami orang Sumatera menyebutnya gadis pingitan. Orang sini sebut gadis apa? Sama, kurungan. Perempuan dikurung, nggak pernah lihat laki-laki, nggak pernah lihat laki-laki, jadi wali. Singkat cerita, Siti Maryam hamil. Siti Maryam mengatakan, Inni nazartu lirrahmani sawma. Aku bernazar kepada Allah akan diam, nggak mau ngomong. Kalau ada yang nanya anak siapa, zina sama siapa, biar Allah yang maha pemurah, yang memerintahkan aku hamil tanpa nikah, yang akan menjawabnya. Hebat ya. Inni nazartu lirrahmani sawma. Sesungguhnya aku bernazar kepada Allah Tuhan yang maha pemurah, yang memerintahkan aku hamil. Kalau ada yang nanya anak siapa, aku akan diam. Sawma, puasa nggak mau ngomong, biar Allah yang jawab. Akhirnya tiba waktunya mau melahirkan. Siti Maryam bilang, wahai bapakku Nabi Zakaria paman, bukalah rumah ini, biar aku pergi, nanti dibakar orang rumah ini. Dibilang orang nanti bapak berzina dengan saya. Akhirnya pergilah Nabi Siti Maryam ini melahirkan di Bait Al-Lahm. Bait Al-Lahm. Orang Inggris membacanya Bethlehem. Orang Batak ditanya, di mana Yesus lahir? Di Bethlehem. Baitul Lahmi, rumah roti, pabrik lahm roti. Bahasa Arabnya lahm daging, rumah potong hewan. Tak mungkin Nabi Isa lahir di rumah potong hewan, jorok, banyak berdarah-darah, bekas daging-daging, najis-najis, bau. Betul? Kalau di pabrik roti harum apa enggak? Mungkin. Kalau saya setelah sampai ke Palestina, saya tanya ulama-ulama di sana, apa artinya Al-Lahm? Mereka katakan Bait Al-Lahm artinya rumah pabrik roti. Setelah itu dipangkulah Nabi Isa alaihissalam di pangkuan Siti Maryam. Waktu mau melahirkan, keluar dari rumah itu, Siti Maryam sempat mengeluh. Sekali aja, nggak boleh wali mengeluh. Apa katanya? Rabbi mitu qabla hadza. Aduh Tuhan, alangkah baiknya kalau aku mati aja sebelum melahirkan anak ini. Nanti aku dilupakan orang, nggak jadi gunjingan-gunjingan. Kalau melahirkan begini nggak ada suami kan berat sekali cobaan. Lebih baik mati aja lah. Sempat ngeluh, dicabut walinya separuh. Sekali ngeluh aja kewaliannya dicabut. Nggak datang lagi makanan dari langit. Cabut walinya separuh. Kalau 2 kali ngeluh mungkin nggak ada lagi bantuan. Akhirnya setelah melahirkan anak di pangku, Siti Maryam nangis. Ya Allah, lapar ya Allah. Biasanya datang makanan, sekali ini nggak datang lagi. Kata Allah, goncang pohon yang kau sandari itu, nanti ku kirim makanan. Dilihat Siti Maryam, pohon korma, gimana goncangnya? Bisa ibu goncang pohon korma? Pohon cabai bisa. Ya Allah, mana bisa, saya lemah, baru melahirkan, pohon ini besar. Kata Allah, huzzi, tugasmu goncang aja, tugas mendatangkan makanan, tugasku, kata Allah. Digoncanglah pohon itu, ketepok, berjatuhan kurma mateng. Padahal buahnya belum ada itu kurma. Musim dingin mana kurma baru pentil-pentil. Tapi yang jatuh kurma masak. Coba ibu duduk di bawah pohon pisang, ketepok jatuh duren. Kaya apa enggak ibu? Maka dimakan. Setelah selesai makan kurma, ya Allah haus, tepuk tanah dekat pahamu. Muncrat air dingin, buka mulut. Selesai ditutup, mati dia. Buka lagi, mancur lagi. Tutup, berhenti. Kalau ditutup nggak berhenti, banjir tuh Bethlehem jadi danau. Ini ajaran Allah. Ibu kalau baru melahirkan, makanlah korma dan minumlah air putih. Ini baru melahirkan makan rujak bebek. Makanya ngaji, paham? Baru melahirkan makan siomay. Baru melahirkan makan minum. Gak lama datang Bani Israel, demo. Lagi di pangku nih anak. Hei Maryam, kenapa kau jadi pezina?
bapakmu imam besar Masjidil Aqsa, Imron, ibumu wanita soleha, pamanmu Nabi Zakaria, buyutmu Nabi Harun. Kenapa kau bisa berzina? Zina sama siapa? Ngaku, anak siapa ini? Fa asyarathu. Siti Maryam tunjuk itu anak. Ayo ngaku, zina sama siapa? Anak haram siapa ini? Kalau bahasa Jawanya yen kowe arep ngerti sapa bapak ite konono anakku iki gitulah kira-kira. Marahnya Bani Israil. Mana bisa anak kecil ngomong? Sudah gila kau? Ayo ngaku. Tiba-tiba anak itu bicara. Nabi Isa bicara. Inni Abdullah. Masya Allah. Sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Aku bukan anak zina. Tapi aku hamba. Nanti 325 tahun kemudian Nabi Isa diangkat jadi anak Tuhan. Kalimat itu mematahkan pendapat orang Yahudi. Aku bukan anak zina, aku hamba. Kelak akan mematahkan pendapat orang Nasrani. Inni Abdullah, aku hamba Allah, bukan anak Tuhan. Dan menguatkan Nabi Muhammad agama Islam. Inni Abdullah, aku hamba Allah, bukan anak zina dan bukan anak Tuhan. 3 agama sekali diambil. Ini namanya irhas. Apa namanya? Jadi bukan sembarangan ngomong. Kalau ngomong waktu bayi, ada 3 orang manusia di dunia ini menurut sejarah. Yang satu lagi anaknya wanita pelacur yang menggoda Zurej. Siapa? Zurej. Zurej seorang ulama Bani Israel yang sangat soleh. Siang malam ibadah aja dalam sinagognya. Satu hari ibunya datang. Dipanggil sama ibunya dari halaman sinagog itu, halaman masjidnya. Zurej, Zurej, ibu datang nak. Dia lagi sholat, nggak dijawab. Lama pula sholatnya. Zurej, akhirnya ibunya marah. Alah Zurej, mamakmu datang pun kau nggak mau keluar. Mudah-mudahan kau tidak mati sebelum diuji dengan seorang pelacur. Itulah nggak boleh mamak ngomong begitu. Datang berapa hari lagi, Zurej, dia lagi sholat. Begitu juga, ibumu datang pun nggak urus. Mudah-mudahan kau tidak akan mati sebelum diuji dengan seorang pelacur. Di kampung itu ada orang kaya yang merasa disaingi nama besarnya oleh Zurej. Jadi dari dulu begitu. Pantang ada yang top dikit, fitnah. Ada saingan. Dibayarlah oleh orang kaya ini seorang pelacur untuk menggoda Zurej, berzina. Datang pelacur ini ke rumah, ke gerejanya Zurej. Dia bilang, saya mau nanya hukum. Oh silakan. Tiba-tiba perempuan ini menggoda sampai dibukanya semua bajunya. Zurej bilang, nggak mempan, pergi aja kamu. Saya nggak mau, jijik saya lihat kamu. Itu zina, dilarang Allah, saya nggak mau, pergi. Jengkel perempuan ini, kecewa. Akhirnya dia pergi ke padang rumput. Digodanya laki-laki penggembala kambing. Ya mau penggembala kambing. Hamillah dia. Dia bilang sama yang bayar, sudah jadi, sekarang saya udah hamil. Wah, diserbulah istana gerejanya Zurej itu, masjidnya itu dipukuli, masjidnya dihancurkan, mau dibunuh, hukum rajam, berzina, tanam setengah badan, lempari batu sampai mati. Kata Zurej, sabar. Biarkan wanita ini melahirkan anaknya. Nanti kalau udah lahir baru kita adili. Kalau aku memang terbukti bersalah, boleh aku dihukum. Sabar sampai lahir. Lahirlah 9 bulan kan. Dibawalah rame-rame sama orang kaya ini sama rakyat. Ayo, ini anaknya sudah lahir. Ngaku, ini anakmu. Sini anaknya. Diambil. Dipencet pusernya sama Zurej. Anak, siapa bapakmu? Jawab anak itu, penggembala kambing. Nggak ada hebatnya omongannya itu, penggembala kambing. Apa artinya penggembala kambing? Tapi kalau Nabi Isa alaihissalam, Inni Abdullah, aku hamba Allah, bukan anak zina. Kena Bani Israel, orang Yahudi. Inni Abdullah, aku hamba Allah, bukan anak Tuhan. Kena orang Nasrani. Inni Abdullah, aku hamba Allah, bukan anak Tuhan, bukan anak zina. Menang pendapat Rasulullah Muhammad SAW. Pangkat paling tinggi yang Allah beri kepada seorang manusia adalah hambanya.
Nabi Muhammad itu waktu di dunia dipanggil hambanya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Maha suci Allah yang telah memperjalankan seorang hambanya. Siapa itu? Nabi Muhammad SAW. Pada satu malam hari sampai di langit Allah beri salam. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Di dunia dipanggil hamba Allah, di langit dipanggil nabi. Makanya gelar yang kita sering sebut wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Kalau salam assalamu alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu namanya apa? Irhas. Ataniyal kitab, Allah beri aku sebuah kitab. Wa ja'alani nabiyya, Allah jadikan aku seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan aina ma kunt, dan Allah jadikan aku Nabi Isa kemana saja aku datang, tempat yang kudatangi itu barokah sampai hari kiamat. Itu Nabi Isa. Bagaimana Nabi Muhammad? Kalau Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, semua nabi kalau diceritain sampai besok pagi nggak selesai nih. Kalau semua nabi dan rasul punya irhas, apakah Nabi Muhammad punya irhas? Yakin nggak? Yakin nggak? Yakin. Nggak mungkin Allah membedakan nabi satu dengan lain. La nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Allah nggak beda-bedakan rasul-rasul itu. Dalam hal irhas, dalam hal mujizat mesti punya. Sampai sini yakin? Salah satu irhas nabi, ibu nabi hamil nggak merasa susah, nggak ada muntah-muntah, nggak ada enak aja, masya Allah. Oh, nggak usah heran. Nabi Yahya juga begitu kok. Nabi Zakaria itu nggak punya anak sampai istri beliau umur 100 tahun. Mandul istrinya, wamroati akhir, mandul. Udah mandul sampai menopause, umur 100 tahun udah nggak haid lagi, gigi udah ompong. Tiba-tiba malaikat datang, karena tiap malam Nabi Zakaria minta anak, tahajud minta anak. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Ini doa Nabi Zakaria supaya punya anak. Ya Allah, jangan biarkan aku mati sendirian nggak punya anak sebatang kara. Berilah aku ahli waris sebagai anak, sebagai ahli waris. Engkaulah yang maha pemberi ahli waris. Wah, udah umur 100 tahun lebih, tiba-tiba malaikat beritahu. Fanadathul malaikah, malaikat datang memberitahu kepada Nabi Zakaria. Wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Saat itu Nabi Zakaria sedang sholat di mihrab. Minta anak. Maka malaikat katakan, Allah memberimu kabar gembira bahwa kamu akan punya anak. Musaddiqan bi kalimatin min Allah. Kamu akan dapat anak namanya Yahya. Namanya Yahya. Musaddiqan bi kalimatin min Allah, membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Bayangin itu, anaknya belum lahir namanya udah ada. Anallaha yubasyiruka bi Yahya. Sesungguhnya Allah memberimu kabar gembira bakal punya anak namanya Yahya. Bayangin nenek-nenek umur 100 tahun lebih hamil, bahaya nggak? Ayo, ternyata nggak bahaya. Ibu Nabi Yahya tenang-tenang aja. Waktu mau melahirkan, bagaimana orang 100 tahun umurnya melahirkan coba? Kata dokter, ayo bu, siap-siap mau melahirkan. Sekarang ngeden. Nenek ngeden yang kuat nek. Bagaimana nenek-nenek ngeden umur 100 tahun? Tapi Nabi Yahya lahir tanpa ngeden. Ibunya lagi zikir-zikir, pak udah lahir anak kita. Terus Allah beri selamat. Wassalamun alaih, selamat pada Nabi Yahya. Yauma wulida, pada hari dia dilahirkan. Ini irhas. Apa namanya? Nggak mungkin Nabi Muhammad nggak punya irhas, betul? Maka kata ibu Nabi, aku hamil anakku, tidak terasa sama sekali penderitaan. Padahal kata Allah, wanita hamil adalah manusia paling menderita sealam jagat raya ini. Wah, hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. Ibunya mengandungnya dalam keadaan menderita di atas penderitaan. Jadi menderita di atas. Siapa orang yang paling menderita? Orang hamil. Hamdan ATT itu miskin, nggak menderita dia. Dia cuma merasa miskin. Aku merasa orang termiskin di dunia. Dia merasa miskin. Dia masih punya mobil, betul? Masih punya rumah di dalam gubuk bambu. Masih punya gubuk.
Allah mengatakan yang paling menderita adalah wanita tapi ibu Nabi gak menderita itu. Ibunya Nabi Yahya gak menderita itu. Lahirnya juga gak menderita. Ketika ibu Nabi melahirkan, keluar dari perut ibu Nabi cahaya, nur ilas sama, memancar ke langit, sehingga ibu Nabi bisa lihat istana Raja Romawi di Syam dan kelihatan rumah-rumah di kota Basrah. Itu namanya apa? Tiba-tiba Nabi ku lahir biasa mawon. Kebanyakan makan micin. Nabi ku ya rembesan. Wong diurusin karo mbae. Mbae ku ora pati ngurusin putu. Menghinanya. Ya Nabi ku ya pelayanan rono, pelayanan rene, main sana, main sini. Orang sekolah, orang iso mboco. Memang zaman itu ada SD Impres. Ini orang kebangetan bener, betul nggak? Keterlaluan ini orang. Keterlaluan ini orang. Yo Nabi yo ngangon wedhus. Yang nang Mekah nang jambu yo pasti melu nyolong jambu. Astagfirullah. Ketika Nabi disusukan oleh Ibunda Halimah Sa'diyah, Ibunda punya anak dua toh, Nabi Muhammad dengan anak kandungnya. Beliau membagi susu itu jadi dua. Dia bilang sama suaminya, anak yang dari Mekah ini, namanya Muhammad Rasulullah ini, saya susukan sebelah kanan. Anak kita susu sebelah kiri. Satu hari namanya ibu, kan sibuk tuh, sibuk-sibuk lupa. Diambil Nabi Muhammad, disusukan sebelah kiri, nggak mau Nabi Muhammad. Didorong-dorong nggak mau, dorong-dorong nggak mau. Bingung. Iya ya, ini anak sebelah kanan. Begitu diputar belah kanan, Nabi Muhammad terus isap susunya. Masih bayi aja Nabi Muhammad nggak mau nyolong susu orang. Masa udah bisa lari sana lari sini nyolong jambu? Emang si unyil? Itu jambu raten mas singom golot jarwo wono. Menghina sekali kau sama Rasulullah. Ini orang memang mesti dipenjara ini kan, betul? Nggak cukup sampai situ menghina Ibunda Aisyah lagi. Saya ini baca hadis, tiap hari saya baca hadis dari depan, dari belakang. Mana ada orang baca hadis dari belakang? Baca hadis dari depan dong, betul? Nggak ada, siapapun nggak ada. Guru saya hafal hadis 10.000 lebih, 14.000 hampir. Mufti Zainal Abidin. Baca hadis nggak ada dari belakang, mesti dari depan, betul nggak? Saya baca hadis dari depan, dari belakang. Saya baca ngerti saya riwayatnya itu. Siti Aisyah umur 9 atau 10 tahun dinikahi Nabi Muhammad, waktu itu Nabi Muhammad umur 50. Yang nggak sampai nalar saya itu kok ada anak perempuan dinikahi oleh laki-laki umur 50 tahun, dia umur 10 tahun, gembira ria. Nggak sampai akal saya. Kalau di sini bunuh diri. Astagfirullah. Ibu dinikahi, Rasulullah bunuh diri. Yang dinikahi itu Siti Aisyah, betul? Anaknya Sayyidina Abu, orang paling hebat zaman itu setelah Rasulullah. Tentu diajari anaknya kan. Itu Nabi, nggak ada yang lebih hebat dari Nabi. Kita masuk surga dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Bangga dong kalau bisa jadi suaminya. Begitu datang, dan nikahnya itu bukan sembarangan, yang nyuruh nikah tuh Allah, bukan Nabi yang mau. Nabi nggak pernah lihat itu Siti Aisyah, nggak kenal. Allah mengirim malaikat Jibril, Nabi Muhammad disuruh nikahi. Dalam satu riwayat malahan malaikat Jibril itu bawa daun dari surga. Kata malaikat Jibril, nikahi wanita ini. Terus malaikat Jibril pergi. Itu satu riwayat, guru saya menceritakan begitu. Dilihat sama Nabi, daun itu ada fotonya. Ya Allah, pas foto udah ada 14 abad yang lalu. Nabi Muhammad gak kenal siapa di perempuan ini yang suruh nikah nih. Teknologi ya. Orang sudah bisa bikin pas foto sekarang, di kertas, di besi, di plastik, di kaleng, di kain. Tapi belum ada yang bisa bikin pas foto di daun. Ada. Itu mukjizat Nabi. Nabi datang ke rumah Umi Hani. Umi Hani itu anaknya Abu Thalib. Nabi sejak umur 8 tahun satu rumah dengan Abu Thalib, dengan Umi Hani, kakaknya Sayyidina Ali. Tanya, ya Umi Hani, siapa perempuan ini? Umi Hani lihat, oh
ini Siti Aisyah. Saya disuruh nikahi dia, masih kecil. Ya nggak apa-apa, saya lapor dulu sama Abu Bakar Siddiq. Nabi pergi bawa tuh foto. Umi Hani udah tahu itu mukjizat dong, betul nggak? Dan Nabi itu nggak kenal perempuan. Nabi nggak pernah lihat wajah perempuan kecuali istri beliau. Waktu itu istri beliau satu, Saudah binti Zam'ah. Sebab si ibunda Khadijah sudah wafat. Kalau kita kan istri tetangga kenal semua. Oh itu biniknya Sarimun, yang itu biniknya Wakijo, ya nggak? Yang paling cantik biniknya Joko gitu. Nabi nggak kenal wajah perempuan. Maka ketemu di jalan sama Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar, saya diperintahkan Allah menikahi ini perempuan. Abu Bakar lihat daun ada foto anaknya, udah langsung tahu ini mukjizat, betul nggak? Langsung duduk di sini aja nikahi Rasul. Boleh bapak menikahkan anak perawannya tanpa izin anaknya. Bikir namanya. Sedangkan walinya wali bapaknya atau kakeknya, wali mujbir, dinikahkan. Terus Abu Bakar tentu sudah bilang, kamu sudah nikah sama Rasulullah. Wah senangnya, tapi belum diambil karena nanti kalau udah dewasa baru diambil. Ini namanya kawin gantung. Apa namanya? Kawin apa? Kawan saya SD ada beberapa orang yang kawin kelas 5. Saya ketua kelas 5. Wakil saya namanya Paini. Ini wanita paling cantik di kelas saya, Paini. Jadi saya itu sering diskusi lah, siapa yang nyapu hari ini gitu ya, udah bersih apa papan tulis, udah dibersihkan, siapa yang akan menghapus papan tulis hari ini tugas, kapur di mana udah diambil, semua udah sering ngomong. Tiba-tiba anak kelas 6 datang jumpai saya, perempuan. Kue neno cedak-cedak karo Paini. Kau jangan dekat-dekat sama Paini. Saya bilang, kenapa? Eneng apa? Wong aku ketua kelas dia wakili kok. Aku ketua kelas dia wakilnya. Paini wis kawin, iku bojone wong. Pak ini sudah kawin tuh istrinya orang. Loh, wis cilik kelas 5, wis kawin tapi urung diboyong. Udah kawin tapi belum diambil. Nanti kalau udah tamat SD udah dewasa baru diambil. Kowe dikeplak karo bojone baru kowe ngerti kowe. Kau nanti ditabok sama istri suami. Jadi Pak ini aja dinikahi umur kelas 5 SD seneng. Masa di Siti Aisyah dinikahi Rasulullah bunuh diri. Ini nggak beres ini, betul nggak? Ini menghina Siti Aisyah, betul nggak? Betul. Jangan begitu. Itu dibela-bela pula itu. Dibela-bela lagi, astagfirullahaladzim. Nah, yang keempat, maunah. Apa? Udah mau habis waktu 5 menit lagi. Maunah itu pertolongan Allah kepada karomah udah ya, wali-wali. Maunah kepada manusia yang soleh-soleh. Orang Islam. Kita doa, makbul diambil. Kalau mustajab langsung dikasih. Ya Allah, udah 30 tahun belum kawin, berilah jodoh ya Allah. Mustajab. Minggu depannya ditabrak ojek, pingsan, tiba-tiba sadar di rumah sakit. Lihat ada anak perempuan, kamu siapa? Saya Wagiem Mas. Saya lihat Mas ditabrak ojek pingsan, nggak ada yang nolong. Jadi saya bawa pakai bajai. Mas sekarang udah sadar, syukurlah. Baiknya lah kamu. Iya saya kasihan lihat Mas. Oh iya, bersemi cinta. Begitu keluar dari rumah sakit kawin nih orang. Ini doanya mustajab. Kalau makbul diterima tapi belum dikasih. Kapan diberi? Nanti kapan kepepet. Diletakkan di bawah kaki aras. Doa-doa kita yang makbul. Ya Allah berilah keselamatan dunia akhirat, dikumpulin. Begitu kepepet diberi satu. Saya pernah kawan saya dengan saya jalan di ladang. Dia di depan sana, saya di belakang nyusul. Tiba-tiba dari samping keluar anjing. Warnanya kemerah-merahan. Baru beranak, namanya anjing beranak di semak-semak. Anjing liar, kan galak tuh. Dikejar kawan saya itu. Wow! Kawan saya lihat anjing, tolong anjing. Siapa yang nolong? Siapa yang nolong coba? Di ladang begitu. Di depannya ada kali, diloncatin tuh kali. Ceng. Anjingnya tuh pelongo. Timbul rasa sombongnya. Waduh, hebat saya berarti ini. Diulangi, kejebur. Karena yang pertama itu kena dapat maunah, yang kedua nggak dapat maunah, paham? Yang kelima istidraj, apa? Istidraj, keliru, mengelirukan. Jadi orang yang dikelirukan itu, aku nggak sembahyang, tambah kaya. Aku korupsi, tambah kaya. Aku zalim, tambah kuat. Iya, supaya tempatmu tinggi. Nanti kalau jatuh, nyungsepnya sakit. Paham?
dibaca ayat Quran untuk melet bini orang. Surah Yusuf. Datang bini orang sama dia. Diajaknya berzina. Ini istidraj. Di akhirat nggak tahan ini orang dalam neraka jahanam. Yang terakhir yang keenam, khuzlan. Khadzal lam. Khuzlan. Lam alif nun. Khuzlan ini artinya hina. Apa? Nggak ada nyebut-nyebut Allah. Bisa makan kaca. Kalau memang bisa makan kaca, udah makan kaca aja tiap hari, ngapain beli beras? Kalau makan kaca cuma sekali-sekali tanggung, betul. Makan kaca tiap hari. Suaminya makan jagung, dia makan kaca. Suaminya makan nasi, dia makan kaca, ya enggak? Biar kaya kita, kan betul. Itu nggak ada hebatnya, itu khuzlan, itu hina. Di akhirat kekal dalam neraka selama-lamanya. Mudah-mudahan kita bisa memahamkan apa yang kita kaji hari ini. Irhas nggak mungkin dapat, mukjizat nggak mungkin dapat. Paling tidak kita dapat karomah atau maunah. Waktu terjadi Gunung Galunggung meletus tahun 82, semua yang ada di kampung itu, yang di kaki-kaki gunung, suruh ngungsi semua. Ada satu orang kiai kecil di kampung itu punya surau, punya langgar dari gedek, dari tepas, dari bambu. Disuruh-suruh pergi, nggak mau, saya mau jaga rumah Allah aja. Kalau semua pergi di kampung ini, siapa yang azan di masjid ini? Saya nggak mau pergi. Saya dengar kabar Laksamana Sudomo waktu itu Kop Kamtib datang ke gunung itu. Ayo pergi, nanti kamu mati. Nggak mau saya. Kalau saya pergi nggak ada azan di masjid. Akhirnya terjadilah meletusan gunung, lahar datang, habis semua kampung disapu lahar, panas. Setelah reda aman semua, naik tentara. Langgarnya kiai itu masih berdiri. Padahal dari bambu, nggak kebakar. Heran. Ditanya, Pak Kiai kenapa? Nggak ada apa-apa. Oh kemarin kan meletus. Oh meletus. Lahar ya lewat aja. Cuma lahar tuh ngomong, dia denger. Ini habisin ini, habisin ini, habisin semua. Yang ini jangan belok. Masya Allah, lahar ngomong. Pas di surau saya, lahar-lahar itu ngomong, yang ini jangan, di rumah Allah, jangan, minggir. Langgar itu selamat, yang lain habis disapu oleh lahar. Masya Allah, terkenal, ditulis mana-mana orang tahu. Datang ribuan orang datang ke langgarnya kiai itu. Untuk ngaji, bukan, minta nomor SDSB. Memang manusia, dari dulu yang sontoloyo. Akhirnya kiai itu pergi, malam-malam pergi, dia nggak tahu lagi kemana, pindah kemana, nggak mau, dia udah ketahuan dia wali. Kalau udah ketahuan wali dia pindah. Wali kalau udah ketahuan wali dia akan pindah ke kampung lain. Tidak mau wali dikenal orang, kecuali wali kota. Karena dia mau 2 periode, dia belusuan kemana-mana. Nah sampai sini aja ya. Mudah-mudahan kita bisa ngaji terus. Ikuti abah kita ya. Jangan ngaji tempat-tempat yang sembarangan. Nanti kita bisa keliru memahamkan agama. Mudah-mudahan Allah melindungi kita, memasukkan kita semua ke surga, memanjangkan umur abah dan menyehatkan abah kita. Langgenglah kiranya pesantren kita ini mendidik anak-anak kita sampai ke surga Allah SWT. Semoga kita punya anak cucu cicit yang soleh dan soleha, bersama-sama masuk surga dengan kita. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.